Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan mempelajari materi struktur dan kebahasaan teks berita. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Dan 4.2, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan, yaitu lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Sedangkan tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat yang pertama menelaah struktur teks berita dengan benar, yang kedua menganalisis kaidah kebahasaan teks berita dengan benar, yang ketiga menyajikan isi dari berita yang dibaca dan didengar dengan baik, dan di akhir pembelajaran nanti Ibu akan memberikan penilaian berupa tes. Ada 3 materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah struktur berita. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks berita. Dan yang ketiga, penyusunan teks berita. Nah, anak-anak, sebelum memasuki materi, mari kita mengingat pembelajaran sebelumnya terkait unsur-unsur berita yang sering disebut dengan adik Simba. Apakah anak-anak masih ingat apa saja unsur-unsur berita? Ya, ada 6 unsur berita yang sering disingkat dengan adik Simba. Yang pertama adalah apa, untuk menanyakan kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Yang kedua, di mana, menanyakan di mana tempat kejadian. Yang ketiga, kapan, menanyakan waktu kejadian. Yang keempat, siapa, menanyakan orang yang terlibat, lalu mengapa, memuat alasan dan sebab akibat terjadinya peristiwa, dan yang keenam bagaimana untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang pertama, yaitu struktur berita. Sebelum melihat struktur berita, silakan anak-anak perhatikan contoh berita yang berjudul Akibat Lilin, sebuah rumah hangus terbakar dilalap si jago merah. Dalam berita tersebut, Ibu sudah berikan tanda, Ibu sudah bagi menjadi 3, ada info sangat penting, kemudian info penting, dan yang terakhir info tidak begitu penting atau info yang kurang penting. Kenapa Ibu berikan tanda seperti ini? Ini berkaitan dengan struktur berita nanti. Dalam sebuah berita itu ada info yang sangat penting, ada info yang penting, dan info yang tidak begitu penting atau info yang kurang penting. Jika info yang sangat penting tidak ada dalam berita atau dihilangkan, maka berita itu menjadi tidak utuh atau tidak lengkap dan informasinya tidak akan tersampai kepada masyarakat. Sedangkan jika info yang penting dihilangkan dalam sebuah berita, maka informasi dalam berita akan tetap dapat dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Kemudian yang terakhir, info tidak begitu penting, ini hanya sebagai pelengkap dalam berita. Jika bagian info tidak penting ini dihilangkan, maka tidak akan mempengaruhi isi dari berita tersebut. Nah, berikut struktur berita. Struktur berita berbentuk seperti piramida terbalik, di mana filosofinya di bagian yang paling atas itu bagiannya paling luas, di mana bagian yang paling luas itu merupakan pokok dari berita. Sedangkan semakin menurun bagiannya semakin meruncing atau menyempit, itu berarti berisi penjelasan-penjelasan atau perincian-perincian berita yang berfungsi sebagai pelengkap dari berita. Judul berita yang struktur berita yang pertama ada judul berita, kemudian lead atau kepala berita,
kemudian body atau tubuh berita, dan yang terakhir ada ekor berita. Kita lihat yang pertama, lead atau kepala berita, itu merupakan bagian awal berita dan berisi informasi terpenting berita, memuat 5W1H atau unsur-unsur berita yaitu adik Simba, kemudian ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik. Kemudian bagian body atau tubuh berita berisi penjelasan atau uraian informasi yang lebih rinci. Tubuh berita merupakan uraian peristiwa lebih lanjut dari inti berita. Yang terakhir, ekor berita. Berisi penutup berita bisa berupa kesimpulan atau saran, berisi penegasan kembali inti berita, dan ekor berita tidak harus ada dalam berita. Jadi ekor berita ini hanya sebagai pelengkap di dalam sebuah berita. Nah, sekarang kita perhatikan kembali berita yang sebelumnya yang berjudul Akibat Lilin, sebuah rumah hangus terbakar dilalap si jago merah. Setelah melihat struktur berita tadi, dapatkah anak-anak menganalisis struktur yang terdapat dalam berita tersebut? Mari kita lihat bersama. Yang bagian paling atas itu merupakan judul berita. Kemudian paragraf pertama itu merupakan kepala berita yang merupakan inti dari berita tersebut dan mengandung unsur 5W plus 1H. Kemudian pada paragraf kedua itu merupakan tubuh berita yang penjelasannya sudah lebih rinci. Lalu yang terakhir itu adalah ekor berita. Materi kedua adalah kaidah kebahasaan teks berita. Ada 6 kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Keempat, menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Dan yang keenam, menggunakan keterangan waktu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Bahasa baku dalam sebuah berita digunakan untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan, karena pada umumnya bahasa standar atau bahasa baku itu lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Sedangkan bahasa-bahasa populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Contoh kata baku atau bahasa baku yang sering digunakan dalam sebuah berita itu misalnya wisatawan, masyarakat, ataupun kualitas, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung digunakan sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung biasanya ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung juga terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Penggunaan konjungsi bahwa juga terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. Penggunaan konjungsi temporal ini terkait dengan pola penyajian berita yang pada umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contoh kata yang mencirikan konjungsi temporal itu misalnya kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Contohnya, sekitar pukul 12.45 WIB, Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung.
Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya turun. Nah, konjungsi temporal yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah kemudian dan akhirnya. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental itu terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata yang sering digunakan itu contohnya memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya dalam kalimat, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Yang keenam, menggunakan keterangan waktu. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non-9 bahan pokok. Jadi, keterangan waktu dalam kalimat tersebut adalah 10 hari menjelang Lebaran. Itu untuk menjawab unsur kapan dalam sebuah berita. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak, mari kita berlatih menentukan unsur kebahasaan dalam sebuah teks berita. Silakan anak-anak perhatikan contoh teks berita pada layar. Kemudian, anak-anak coba telaah unsur kebahasaan yang terdapat pada teks berita tersebut. Yang pertama, misalnya kata baku. Contohnya dalam berita tersebut, adapun ketebalan abu berkisar antara tipis hingga sedang. Sedangkan kalimat langsung dalam teks berita tersebut tentu saja yang ditandai dengan tanda petik ganda. Kalimatnya, iya betul, pagi ini sekitar jam 5 terjadi hujan abu. Itu melanda 4 dukuh di desa Tegalmulyo, ujarnya. Kemudian konjungsi bahwa, relawan siaga bencana Desa Tegalmulyo, Purnama mengatakan bahwa di desa tersebut setidaknya terdapat 4 dukuh yang diguyur oleh hujan abu. Kemudian konjungsi temporal, selanjutnya dia memikirkan langkah selanjutnya terhadap dampak peristiwa ini. Kata kerja mental, selanjutnya dia memikirkan langkah selanjutnya terhadap dampak peristiwa ini. Dan keterangan waktu, iya betul, pagi ini sekitar jam 5 terjadi hujan abu. Nah, kata yang Ibu beri tanda merah itu merupakan ciri dari masing-masing unsur kebahasaan dalam sebuah berita. Yang ketiga, penyusunan teks berita. Ada langkah-langkah yang dapat anak-anak lakukan ketika anak-anak akan menyusun sebuah berita. Yang pertama adalah menentukan sumber berita. Tentu saja berita yang anak-anak akan susun merupakan berita yang menarik. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Ini bertujuan untuk mencari narasumber ataupun informasi-informasi terkait dengan terjadinya peristiwa. Lalu yang ketiga, mencatat fakta-fakta penting terkait adik Simba. Dan yang keempat, mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memerhatikan struktur dan kaidah-kaidahnya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini terkait struktur dan kebahasaan teks berita. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Om Santi 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 Om.